Ya, dibuka mic-nya Bang. Oke, baik. Silakan Gun Saleh, apa yang mau disampaikan? Oke Bang, terima kasih Bang. Bertanya apa disampaikan Bang? Ya, silakan sampaikan, ada pertanyaannya mungkin atau ada pernyataan. Oke Bang. Mau saya tanya begini Bang. Ini maaf ya, tidak ada menghujat-hujat ya Bang ya. Aman kan Bang kan? Oke. Ya. Kenapa Yesus mau mengikuti iblis ke bukit itu, lalu dia mengobrol-ngobrol untuk membuat agama Kristen? Kenapa Bang? Di ayat berapa Bang? Matius 4 pasal 8. Matius 4 pasal 4 maksudnya? Matius 4 ayat 8 ya. Matius 4 ayat 8. Bentar ya teman-teman. Oke, di ayat berapa Bang ngobrol-ngobrol untuk bikin agama Kristen? Di ayat berapa? Nah, di situ kan ayatnya berkata, iblis membawanya ke bukit itu. Lalu kan mereka ada percakapan di atas bukit itu. Oke, dan percakapan di atas bukit itu tertulis di Alkitab. Ya. Berarti kan mereka yang dibicarakan mereka itu kan ajaran Kristen kan? Contohnya apa Bang? Saya nggak ngerti. Oke, yang mereka bicarakan di situ kan dicoba, betul Bang? Bukan, iblis dan Yesus bicara-bicara untuk membuat agama Kristen itu di mana maksudnya? Oke, pembicaraan mereka di atas bukit itu tertulis di Alkitab kan? Tertulis. Tertulis. Yesus dicobai oleh iblis. Oke, berarti yang tertulis di Alkitab itu kan menjadi ajaran Kristen kan? Nah, tidak selalu menjadi ajaran, bisa menjadi informasi bagi kami. Walaupun mau dikatakan ajaran boleh juga. Boleh. Berarti kan menjadi ajaran. Oke. Nah, menurut Abang, jika mereka pergi bersama, apakah mereka bestie? Ya, apakah bestie? Ya bukan dong. Nah, kalau bukan bestie, untuk apa mereka mau pergi bersama? Ya, Yesus dibawa iblis untuk dicobai. Nah, pencobaan itu perbuatan siapa? Karena dikatakan dalam Alkitab Allah tidak mencobai siapapun. Dan di sini dikatakan iblis mau mencobai Yesus. Jadi pekerjaan iblis itu mencobai, menyesatkan, ya kan? Nah, jadi itu coba dilakukan kepada Yesus. Nah, ya, tapi itu tidak terjadi. Oke. Pertanyaan aku sama Abang. Abang kan ini santai Bang ya. Di room ini kan Abang juga memberikan pencerahan, ya kan? Kita kebaikan-kebaikan. Yang saya tanya sama Abang, jika Abang memberikan pemberitaan, apakah dalam pemberitaan Abang ini Abang menyuruh orang untuk mengikuti iblis atau menjauhi iblis? Menjauhi iblis dong. Menjauhi iblis. Ya, betul. Betul. Lalu kenapa Yesus Abang mengikuti iblis? Ya, Yesus datang dan kemudian iblis mencobainya, Bang. Bukan itu, bukankah itu pula yang bisa terjadi pada kita? Tadi Abang setuju bahwa dalam pengajaran Abang mengatakan jangan mengikuti iblis, setuju kan? Jangan. Ya. Lalu di Matius 4 pasal 8 itu kok Yesus mau mengikuti iblis? Lalu ajaran mana yang Abang ambil ini? Bukan masalah mau, tapi dia di sana kan untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus itu berhasil dicobai oleh iblis? Jadi kalau Abang katakan tadi ini menjadi pembelajaran bagi kami, jelas bahwa ketika iblis itu mencobai Yesus, tidak ada satupun yang berlaku. Tidak ada satupun yang bermanfaat pencobaan itu. Kenapa? Karena Yesus melawannya dengan firman atau ada tertulis. Seperti itu. Maka pembelajarannya bagi kami adalah kalau pencobaan itu datang, pencobaan itu tiba, maka kami harus melawannya dengan firman. Itu dia. Maka kemudian dikatakan pada bagian yang terakhir, iblis pergi meninggalkan Yesus. Dan dia mencari waktu yang tepat kembali. Ya, dan kemudian malaikat datang untuk melayani Yesus. Nah, pembelajaran bagi kami orang Kristen itu adalah pencobaan yang dialami Yesus itu bisa datang kepada kami juga. Tapi bagaimana cara melawannya? Maka kami meneladani Kristus, ya, dengan menjawabnya tentang ada tertulis atau dengan firman Tuhan.
Seperti itu, Bang. Setelah mereka sampai di bukit itu kan abang cerita tadi kan ada pencobaan. Pencobaan, betul. Kata iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Kan benar, Bang? Ya. Oke. Apakah mau Yesus mengikuti kata iblis itu? Tidak mau. Tidak mau. Berarti Yesus bukan anak Allah, kan? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah tentang disuruh itunya, Bang. Benar. Kata iblis, jika engkau Yesus Saya nggak menyangka pertanyaan itu. jika Yesus engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Apakah Yesus mau melakukan perkataan iblis itu menjadikan batu menjadi roti? Tidak, kan? Tidak mau. Tidak mau. Berarti Yesus bukan anak Allah, kan? Yesus tidak mau melakukannya, bukan tentang anak Allahnya. Saya kasih analogi gini, Bang. Gini. Ya, Bapak Gibran, kamu kan anak presiden. Sekarang kamu cium kotoran di bawah ini. Kalau kamu anak presiden, cium kotoran ini. Kalau dia tidak mau cium, artinya apakah dia bukan anak presiden, Bang? Lah, itu kan analoginya kurang tepat. Bahwa dia menolak itu karena bahwa yang disuruhnya itu bukan kepentingan Allah, tapi kepentingannya iblis. Bukan berarti dia menyangkali bahwa dia anak Allah, Bang. Ya, misalnya tadi saya bilang, ya, misalnya Bapak Gibran tuh, ya sekarang udah wakil, ya. Kalau engkau waktu itu pada anaknya Pak Prabowo lah, ya. Kalau engkau anaknya Presiden Prabowo, ya, sekarang kamu gelinding-gelinding kamu di lantai. Dia tidak mau melakukan itu, wow, berarti bukan anak Prabowo kamu. Lah, masa begitu? Jadi Yesus melakukan itu bukan dalam arti dia menyangkal diri anak Allah, tetapi ya dia tidak mau melakukan itu karena bukan kepentingannya. Seperti itu, Bang. Silakan, Bang. Jadi abang menyetujui jika Yesus itu anak Allah. Oh, jelas. Betul. Betul. Dalam percobaan itu iblis berkata, jika engkau Yesus anak Allah, kan betul, Bang? Iya, betul. Pertanyaannya, dari mana iblis mendapat kosakata Yesus anak Allah itu? Siapa yang kasih tahu iblis? Loh, sudah dalam kekekalan relasi kealahan itu, Bang. Kan, Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Kan Kenapa? keluar pertama perkataan Yesus anak Allah, keluar pertama narasi Yesus anak Allah itu dibawa oleh iblis. Abang setuju? Duh, dari mana Abang tahu itu? Tapi di Matius tadi abang bilang percobaan tadi. Bukan anak Allahnya, tentang anak Allahnya. Dari mana Abang tahu bahwa anak Allah itu baru dikatakan oleh iblis? Adakah orang lain yang mengatakan selain iblis? Doh, Injil Yohanes mengatakan itu, Bang. Oh, itu ajaran Kristen. Saya tanya iblis, kan luar ada iblis pada Yesus. Doh, di dalam iblis konteksnya Alkitab itu ajaran Kristen. Oke. Ajaran Kristen, abang setuju tadi mengatakan Yesus anak Allah, abang adopsi dari perkataan iblis, kan? Loh, kok diadopsi, Bang? Injil Yohanes juga sudah mengatakan itu. Bahwa dikatakan, ya, Injil Yohanes, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi iblis itu, Bang, dalam iman Kristen itu kan adalah malaikat yang jatuh. Ya. Nah, jadi iblis itu lebih mengetahui tentang Allah daripada manusia. Ya. Jadi kenapa iblis bisa tahu itu? Ya, dia kan di dalam kekekalan sudah tahu. Itu dia. Dalam ajaran abang apakah mengiyakan perkataan iblis atau membantah perkataan iblis? Mengiyakan perkataan iblis dalam konteks apa itu? Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Betul. Nah, itu kan kebenaran yang universal itu. Selain iblis yang mengatakan awal perkataan Yesus anak Allah itu yang keluar dari mulut iblis, adakah lain orang mengatakan itu atau malaikat lain mengatakan Yesus anak Allah selain iblis? Oh, nabi-nabi juga menyatakan itu. Nabi mana? Di dalam kitab Amsal misalnya Abang lihat bahwa di sana sudah dipertanyakan atau di sana sudah dibahas tentang anaknya yang meletakkan dasar-dasar bumi. Sudah dijelaskan, Bang. Oke, berarti ajaran Kristen yang mengatakan Yesus anak Allah itu sama seperti pernyataan iblis bahwa jika engkau Yesus anak Allah, sama berarti ya? Ya, sama, iblis dari sana kok. Oke. Iblis bukan dari alam lain, Bang. Iblis itu dari sorga dia. Itu. Nah, maka dia tidak mungkin bisa berdusta kepada Yesus, tidak bisa. Seperti itu. Selain orang Kristen dan iblis, adakah ajaran lain yang mengakui Yesus anak Allah selain Kristen sama iblis?
Duh, itu kan ajaran iman Kristen. Masalahnya apa? Berarti jika itu menjadi ajaran iman Kristen, ajaran itu didapat dari iblis. Duh, kok didapat dari iblis? Sudah saya katakan itu sedari awal, sudah dikatakan dalam Alkitab, yang lahir itu adalah Yesus anak Allah, Sang Mesias. Betul. Iblis sudah tahu itu. Oke. Iblis sudah tahu itu, Bang. Berarti Jadi iblis bukan menyatakan sesuatu yang baru. Iblis hanya menyatakan sesuatu yang sudah ada dan dia mau mengkonfirmasi itu kepada Yesus. Seperti itu. Berarti iblis mengkonfirmasi kepada Yesus, lalu Yesus mengkonfirmasi kepada orang Kristen gitu. Iblis tidak mengkonfirmasi informasi itu keterangan kepada kami bahwa iblis yang adalah malaikat yang jatuh itu pun tahu Yesus anak Allah. Iblis tahu, malaikat pun tahu. Siapa? Nah, itu dia. Malaikat yang tahu siapa selain iblis? Tuh, malaikat yang tahu, Bang. Di dalam Alkitab dikatakan begini. Ketika pesan daripada malaikat kepada Bunda Maria, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, nah kuasa Allah yang maha tinggi, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi anak itu, Bunda Maria sudah tahu itu bukan hasil daripada dia, ya, tapi daripada firman Allah yang menjadi manusia. Seperti itu. Kita kerucutkan lagi, Bang. Kita kerucutkan lagi. Berarti hanya iblis dan orang Kristen yang mengatakan Yesus anak Allah. Abang setuju? Yesus mengatakan itu, Bang. Ya, itu kan ajaran Kristen. Iya. Oke. Jadi Yesus, malaikat-malaikat, bahkan iblis juga, orang-orang Kristen juga tahu Yesus anak Allah. Oke, setuju. Itu, Kita dapat poinnya. iya. Oke. Saya udah dapat.